Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Hana Alianti Nur, Hesti Paramita Ulaningrum, Muhammad Purkonuddin, Muklis, Muhammad Fadilah, Nur Aini, dan Jihad Akbar. Kami di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit tetanus. Penyakit tetanus adalah penyakit infeksi yang diakibatkan oleh kuman Clostridium tetani yang dimanifestasikan berupa kejang otot proksimal, diikuti oleh kekuatan otot seluruh tubuh. Kekuatan tonus otot ini selalu tampak pada otot masseter dan otot-otot rangka. Klasifikasi tetanus: ada tetanus lokal yang biasanya ditandai dengan otot terasa sakit, lalu timbul rigiditas dan spasme pada bagian proksimal luar. Gejala itu dapat menetap dalam beberapa minggu dan menghilang. Tetanus sepalik atau varian tetanus lokal yang jarang terjadi. Masa inkubasi 1-2 hari terjadi sesudah otitis media atau luka kepala dan muka. Paling menonjol adalah disfungsi saraf 3, 6, 7, 9, dan 11. Tersering saraf otak 7 diikuti tetanus umum. Tetanus general yang merupakan bentuk paling sering: spasme otot, kaku kuduk, nyeri tenggorokan, kesulitan membuka mulut, rahang terkunci atau trismus, disfagia, timbul kejang menimbulkan aduksi lengan dan ekstensi ekstremitas bagian bawah. Pada mulanya, spasme berlangsung beberapa detik sampai beberapa menit dan terpisah oleh periode relaksasi. Tetanus neonatorum biasanya terjadi dalam bentuk general dan fatal apabila tidak ditangani. Terjadi pada anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang tidak imunisasi secara adekuat, rigiditas, sulit menelan ASI, iritabilitas, dan spasme. Derajat penyakit tetanus ada derajat 1 atau ringan, trismus atau kekakuan otot mengunyah, ringan sampai sedang, spasitas general, tanpa gangguan pernapasan, tanpa spasme, sedikit atau tanpa disfagia. Derajat 2 atau sedang, trismus sedang, rigiditas yang nampak jelas, spasme singkat, ringan sampai sedang, gangguan pernapasan sedang, respiratori lebih dari 30 kali per menit, disfagia ringan. Derajat 3 atau berat, trismus berat, spastisitas generasata, spasme refleks berkepanjangan, respiratori lebih dari 40 kali per menit, serangan apne, disfagia berat, takikardia lebih dari 120. Derajat 4 atau sangat berat, derajat 3 dengan otomik berat melibatkan sistem kardiovaskuler. Hipotensi berat dan takikardia terjadi perselingan dengan hipotensi dan bradikardi. Salah satunya dapat menetap. Penyebab tetanus yaitu kuman Clostridium tetani adalah kuman berbentuk batang, ramping berukuran 2-5 kali 0,4-0,5 mm. Kuman ini berspora termasuk dalam golongan gram positif dan hidup anaerob. Spora dewasa mempunyai bagian yang bergenderang atau drumstick. Kuman mengeluarkan toksin yang bersifat neurotoksik. Toksik ini, tetanus plasmin, mula-mula akan menyebabkan kejang otot dan syaraf perifer setempat. Toksin labil pada pemanasan pada suhu 65 derajat Celcius akan hancur dalam waktu 5 menit. Di samping itu dikenal juga tetanusilisin yang bersifat hemolisis yang perannya kurang berani dalam proses hemolisis. Secara umum, dalam kurun waktu lebih dari 48 jam, penyakit tetanus menjadi nyata terlihat dengan gambaran klinis sebagai berikut, yaitu tetanus karena spasmus otot-otot masticatorix atau otot mengunyah, kaku kuduk sampai epitotonus atau karena ketegangan otot-otot erektor tungkai, ketegangan otot dinding perut atau perut kaku seperti papan, kejang tonis terutama bila dirangsang karena toksin yang terdapat di komus anterior. Resus sardonikos karena spasme otot muka atau alis tertarik ke atas, sudut muka tertarik keluar dan ke bawah, bibir tertekan kuat pada gigi. Kerusakan menelan, gelisah, mudah terangsang, nyeri kepala, nyeri anggota badan. Spasme yang khas yaitu badan kaku dengan epitotonus, ekstremitas inferior dalam keadaan ekstensi, lengan kaku, dan tangan mengepal kuat.
Aspeksia dan sianosis terjadi akibat serangan pada otot pernapasan dan laring. Panas biasanya tidak terlalu tinggi, biasanya terdapat leukosititis ringan dan kadang-kadang peninggian tekanan cairan otak. Pencegahan penyakit tetanus, yaitu imunisasi tetanus, dipertimbangkan proteksi terhadap tetanus selama 10 tahun setelah suntukan. DPT vaksin pada bayi dan anak-anak. TD vaksin digunakan pada booster untuk remaja dan dewasa. Ada juga yang menganjurkan dilakukan imunisasi setiap interval 5 tahun. Membersihkan semua jenis luka setelah injuri terjadi sekecil apapun. Melahirkan di tempat yang terjaga kebersihannya. Dan di luar negeri dicegah dengan pemberian TIG dan toksoid. Penata laksanaan secara umum untuk penyakit tetanus yaitu merawat dan membersihkan luka dengan sebaik-baiknya, diet cukup kalori dan protein, isolasi klien untuk menghindari rangsang luar seperti suara dan tindakan terhadap klien lainnya, oksigen dan pernapasan buatan dan tracheotomi kalau perlu, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Obat-obatan untuk penyakit tetanus yaitu antitoksin, tetanus imun globulin atau TIG lebih dianjurkan pemakaiannya dibandingkan dengan anti-tetanus serum atau ATS dari hewan. Dosis initial TIG adalah 5.000 UIM atau dosis harian 500-6.000 U. Kalau tidak ada TIG, diberikan ATS dengan dosis 5.000 UIM dan 5.000 UIP. Dan anti kejangnya, beberapa obat yang dapat diberikan yaitu diazepam dengan dosis 0,5 sampai 10 mg per kilogram berat badan per 24 jam melalui IM dengan efek samping spor dan koma. Dan meprobamab dengan dosis 300 sampai 400 mg per 4 jam IM dengan efek samping tidak ada. Chlorpromazine dengan dosis 25 sampai 75 gram per 4 jam melalui IM dengan efek samping hipertensi. Phenobarbital dengan dosis 50 sampai 100 mg per 4 jam melalui IM dengan efek samping depresi napas. Nah, sekian penjelasan tentang penyakit tetanus dari kelompok 9. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.